Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Hukum Kepartean dan Pemilu ya. Untuk HTN semester 5, HTN 5A, HTN 5B, HTN 5C, dan HTN 5D ya. Satu semester ini kita akan mempelajari tentang apa itu hukum kepartean dan apa itu hukum pemilu ya. Diintegrasikan menjadi satu mata kuliah, yaitu hukum kepartean dan pemilu. Kenapa kemudian diintegrasikan menjadi satu mata kuliah? Karena pada dasarnya antara partai politik dan pemilu ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Jadi ketika kemudian teman-teman berbicara tentang partai politik, pasti kemudian hal pertama yang terbersih dalam pikiran teman-teman adalah pemilihan umum. Baik, karena ini pertemuan pertama, sebelum saya memulai perkuliahan, sebagaimana ketika kita kelas offline ya, teman-teman kebetulan sudah pernah merasakan kelas offline dari saya, walaupun hanya beberapa kali pertemuan saja ya, karena pada pertemuan semester 2 kemarin kalau tidak salah, di mata kuliah ilmu perundang-undangan, di pertengahan semester tiba-tiba corona menyerang ya, jadi akhirnya kuliah yang biasanya dilakukan secara tatap muka kemudian kita rubah menjadi daring, dan pada waktu itu saya belum menemukan skema yang tepat dan skema yang pas bagaimana kemudian perkuliahan bisa berjalan secara optimal walaupun dilaksanakan secara daring atau tatap muka. Nah, walaupun kemudian media yang saya gunakan sekarang belum menjamin materi yang atau substansi yang ingin saya sampaikan bisa dicerna oleh teman-teman, tapi setidaknya saya telah menunaikan kewajiban saya untuk menyampaikan materi perkuliahan selama 3 SKS ya. Jadi satu pertemuan kita 3 SKS, tapi saya tidak akan memberikan materi dalam durasi waktu yang terlalu lama, karena kalau kemudian saya memberikan materi sampai 1 jam 2 jam ya, tentu saja teman-teman akan capek dengan sendirinya menonton di YouTube. Tapi saya akan memberikan materi dengan durasi maksimal mungkin nanti adalah sekitar 45 menit, dan nanti silahkan bisa dilanjutkan dengan diskusi dan juga tanya jawab yang akan saya buka, entah itu melalui 2 media sosial yang sudah saya sediakan, yaitu media WhatsApp group dan juga media Zoom. Jadi kondisional saja, kalau seumpama kemudian di WhatsApp group ternyata diskusi tidak bisa berjalan dengan optimal, maka bisa kita alihkan ke Zoom. Tapi kalau seumpama kemudian di WhatsApp group diskusi sudah berjalan dengan optimal, maka tidak perlu dilarikan ke Zoom, karena pada dasarnya penggunaan media Zoom sebagai satu-satunya media pembelajaran, hal itu bisa berdampak pada asas ketidakadilan ya. Dikarenakan saya memahami bahwa banyak sekali teman-teman yang secara finansial tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kuota yang dihasilkan oleh Zoom yang sekali menggunakan itu saya pikir bisa menghabiskan kuota hampir 1 giga ya. Kalau seumpama dikonversi dalam rupiah, kalau menggunakan AM3 itu bisa 4.000, 5.000, dan bayangkan kalau itu dilakukan selama 1 semester dan dilakukan di setiap mata kuliah ya. Karena itu penggunaan media Zoom hanya digunakan dalam kondisi tertentu dan dalam konteks tertentu saja. Itu untuk menjunjung asas keadilan. Selain itu saya memahami juga banyak dari teman-teman yang berada di lokasi atau wilayah yang tidak memungkinkan untuk bisa menangkap sinyal Zoom dengan cukup kuat. Ya, dalam artian bisa saja kalau seumpama itu jadikan satu-satunya media pembelajaran, akan ada sebagian dari teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, dan hal ini tentu saja sangat tidak adil karena penentuan nilai bisa saja bukan karena kemampuan dan karena keinginan kalian untuk belajar, tapi bisa jadi karena kekuatan sinyal dan juga kemampuan finansial untuk membeli kuota atau memasang wifi. Nah, karena itu saya mengintegrasikan media pembelajaran saya satu semester ini dengan tiga media ya. Yang pertama adalah YouTube untuk penyampaian materi dengan durasi yang cukup panjang. Dalam artian saya tidak memerlukan adanya feedback selama penyampaian materi tersebut.
Yang kedua adalah WhatsApp group untuk koordinasi dan juga diskusi hal-hal yang bisa ditanyakan via WA ya, atau via chat. Dan selanjutnya adalah Zoom untuk memastikan kemudian komunikasi berjalan lancar. Kalau ada komunikasi dua arah dan dibutuhkan tatap muka, maka satu-satunya media yang bisa kita maksimalkan adalah Zoom. Tapi saya tetap membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin diskusi secara tatap muka dengan saya, tentu saja dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Karena beberapa kali saya juga mengagendakan ke kampus ya. Jadi saya beberapa kali ada kegiatan di kampus. Silahkan kemudian kita berdiskusi tentang materi hukum kepartean dan pemilu. Karena pada dasarnya materi ini adalah materi yang sangat penting bagi mahasiswa hukum tata negara ya. Karena ketika bicara tentang partai politik dan pemilu, tidak mungkin kita berbicara tentang hukum perdata atau hukum pidana, pasti itu berbicara tentang tata negara. Berbeda ketika kemudian kita membahas tentang tentang lingkungan gitu kan, masih bisa dikaitkan dengan hukum tata negara, bisa dikaitkan dengan hukum perdata ataupun hukum pidana. Kalau kita berbicara tentang tentang peradilan tata usaha negara ya, itu masih bisa dikaitkan juga dengan perdata, bisa juga dikaitkan dengan pidana. Tapi ketika kita bicara tentang partai politik dan pemilu, pada dasarnya itu sudah sangat jelas dan sangat konkret, itu berkaitan dengan hukum tata negara. Karena itu materi ini adalah materi yang hanya satu-satunya diajarkan di kampus kita, UIN Syekh Ali Rahmatullah, hanya di jurusan hukum tata negara saja. Baik, sebelum memulai perkuliahan ya, sebagaimana dengan yang biasa kita lakukan ketika kuliah tatap muka, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan tadi sudah saya sampaikan mekanisme perkuliahan kita, kemudian terkait dengan teknis penilaian ya. Teknis penilaian yang akan kita gunakan selama satu semester ini, saya pikir teman-teman sudah cukup hafal ya dengan bagaimana metode penilaian saya. Karena teman-teman sudah semester 5 dan juga semester depan kemudian sudah mengerjakan skripsi ya, seminar proposal dan lain-lain. Karena itu kemudian beban tugas kalian tentu saja harus berbeda dengan ketika kalian semester 2 kemarin ya. Kalau semester 2 kemarin membuat jurnal dengan halaman cuma 5 atau 10 halaman, ya tentu saja untuk semester ini ada jumlah halaman minimal yang kemudian berbeda. Kalau sama tidak ada peningkatan, namanya teman-teman masih menjadi anak semester 2 bukan anak semester 5. Terkait dengan penilaian, nanti tugas hubungannya dengan penilaian ya. Terkait dengan penilaian, saya akan menggunakan 3 indikator ya, sama seperti mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Hanya saja kemudian di sini tidak ada naskah akademik ya. Indikator pertama adalah terkait dengan masalah tugas ya. Tugas kalian nantinya adalah membuat jurnal ya, jurnal yang kemudian harus dikerjakan. Saya silakan untuk dikerjakan mau kelompok atau individu nggak apa-apa. Tapi kalau kelompok adalah maksimal 3 orang ya. Temanya terkait dengan masalah partai politik dan masalah pemilu ya. Nah, jurnal ini juga nantinya kelompok ini dikerjakan sesuai dengan zonasi masing-masing kalian di mana kalian berada. Tapi kalau umpama kalian mau mengerjakan sendiri tidak menjadi persoalan, karena ini pada dasarnya adalah tugas. Saya memberikan kesempatan saja untuk mengerjakan secara kelompok, tapi kalau seumpama mengerjakan dengan individu tidak menjadi persoalan bagi saya. Jadi tidak ada istilahnya harus kelompok, tidak, tapi bisa individu sepanjang kalian merasa bisa mengerjakannya sendiri. Dan saya memberikan kesempatan juga bagi teman-teman untuk mendapatkan nilai A di tempat saya di mata kuliah ini tanpa kemudian harus mengerjakan tugas, otomatis dapat A ketika nanti teman-teman bisa menulis sebuah jurnal dan itu bisa dipublish di jurnal tersebut ya. Tapi harus berkaitan temanya dengan partai politik atau pemilu. Silakan tema kaitannya nggak terlalu jauh-jauh nggak apa-apa, atau sepanjang masih ada kaitan dengan partai politik dan pemilu, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mendapatkan nilai A tanpa harus mengikuti
tanpa harus mengerjakan tugas ya, tapi perkuliahan tetap harus mengikuti, dan juga kemudian silakan untuk aktif dan juga presentasi tetap harus dijalankan. Dalam artian kewajiban dasarnya tetap dijalankan, tapi ketika kemudian jurnalnya teman-teman yang disubmit di jurnal entah itu terakreditasi ataukah tidak terakreditasi, silahkan disampaikan ke saya. Nanti tanpa kemudian saya harus mengecek tugas kalian, maka otomatis nilai kalian akan A ya. Jadi saya berikan kesempatan untuk mendapatkan nilai A tanpa harus mengerjakan tugas jurnal yang akan teman-teman kerjakan selama 1 semester ini. Nah, untuk jurnal templatenya atau kemudian format penulisannya, silahkan meniru di jurnal Legacy ya. Di situ di halaman awal, halaman pembuka itu ada template jurnal. Silahkan ditiru di situ templatenya. Dan kemudian teman-teman silahkan kalau seumpama mau mensubmit di jurnal Legacy tidak menjadi persoalan. Tapi kalau kemudian tidak disubmit, silahkan kirimkan ke saya. Tapi yang jelas jumlah halaman dan juga ketentuan penulisan harus sama persis dengan template jurnal Legacy yang ada di yang kita punyai ya, yang dipunyai oleh kampus kita ya, UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Silakan nanti dibuka, dicari di Google OJS-nya, Open Journal System-nya, Jurnal Legacy, silakan dibuka dan di-download template-nya, dan itu nantinya kemudian harus menjadi panduan bagi teman-teman dalam menulis tugas untuk mata kuliah ini di semester ini ya. Nah, penilaian kedua adalah terkait dengan mata kuliah ini. Penilaian kedua adalah UTS dan UAS ya. UTS dan UAS itu akan kita lakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh fakultas kita ya. Kebetulan saya belum mendapatkan jadwal fixnya karena biasanya kemudian ada perubahan jadwal ya ketika UTS ataupun UAS. Itu nantinya akan menjadi salah satu indikator penilaian saya dalam mata kuliah Hukum Kepartean dan Pemilu. Indikator ketiga adalah presentasi dan juga keaktifan. Nah, karena nantinya untuk indikator ini kita masih belum tahu nanti apakah akan menggunakan media Zoom ataukah kemudian media yang lain. Tapi yang jelas itu menjadi salah satu indikator penilaian saya dalam mata kuliah Hukum Kepartean dan Pemilihan Umum. Baik, itu untuk tugas semester ini. Untuk RPS nanti akan saya kirim melalui PC Group ya, PC kelas masing-masing. Kebetulan ini ada 4 kelas, HTN 5A, HTN 5B, HTN 5C, dan HTN 5D. Nanti akan saya sampaikan melalui grup ataukah melalui PC kelas masing-masing. Tapi yang jelas perkuliahan kita nantinya akan sejalan dengan RPS yang sudah saya sampaikan. Dan nanti kalau seumpama ada pertanyaan, kira-kira referensi buku apa yang kemudian perlu dibaca, silahkan baca buku apapun terkait dengan hukum kepartean dan pemilu. Saya kebetulan menggunakan bukunya Sigit Pamungkas, lalu kemudian Abdul Bari Azid, dan juga Agus Riwanto terkait dengan masalah hukum kepartean dan pemilu ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin menggunakan literatur yang lain, silahkan saya berikan kesempatan sebebas-bebasnya, sepanjang kemudian literaturnya itu dibaca ya, bukan kemudian hanya dijadikan pajangan semata. Oke, baik. Saya akan memulai perkuliahan ini. Mohon maaf tadi saya harus kemudian menata tempat duduk saya gitu, daripada nanti saya kurang nyaman. Baik, untuk pertemuan pertama ya, saya akan berbicara sebentar saja nanti terkait dengan topik yang akan kita bahas, yaitu demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ya, jadi pertemuan pertama tentang hukum kepartean dan pemilu, saya akan berbicara tentang salah satu hak dasar bernegara, yaitu demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nah,
Sebenarnya apa sih itu demokrasi itu, dan bagaimana kemudian perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia ataupun di dunia ya, terkait dengan hak mendasar dalam konteks hak politik warga negara ya. Nah, ketika teman-teman mempelajari tentang ilmu politik dan juga hukum tata negara mungkin, di situ pernah disampaikan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah the worst system ya, menurut Aristoteles, ketika dibandingkan ya dengan sistem yang lain seperti sistem aritokrasi, kemudian sistem oligarki dan juga sistem yang lain ya. Pada dasarnya kemudian Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang terburuk, dan itu diakui juga oleh beberapa pakar. Salah satunya adalah Winston Churchill ya. Winston Churchill adalah salah satu mantan presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried. Jadi demokrasi adalah sistem bentuk pemerintahan yang terburuk kecuali kemudian ketika dibandingkan dengan sistem apapun yang sudah dilakukan uji coba. Dalam artian apa? Ya dalam artian demokrasi ini memang merupakan sistem yang buruk, karena bagaimana teman-teman bisa membayangkan ketika suara 230 juta orang masyarakat Indonesia hanya diwakili oleh 550 anggota DPR yang ada di parlemen, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah representasi rakyat secara keseluruhan. Pikiran satu orang saja itu kadang-kadang tidak bisa diwakili oleh satu orang ya, apalagi kemudian pikiran 30 juta orang ya. Saya bandingkan kemudian 550 anggota DPR, ada 200 juta warga negara Indonesia, maka berarti satu orang di sana mewakili sekitar 4 juta ya, 4 juta suara. Bagaimana mungkin satu orang itu mempunyai kapasitas untuk mewakili 4 juta suara, dan hanya sistem demokrasi yang menyatakan bahwa itu bisa dilakukan. Tapi ketika kemudian dalam prakteknya sangat impossible dan sangat tidak mungkin, karena satu orang saja kadang-kadang tidak bisa diwakili oleh satu orang. Suara saya tidak bisa diwakili oleh suara orang lain, apalagi suara 4 juta orang yang tentu saja mempunyai keinginan dan mempunyai kemauan yang berbeda-beda. Nah, karena itu kemudian menurut Aristoteles, Winston Churchill dan juga Winston Churchill, demokrasi is the worst system ketika di-compare dengan beberapa sistem yang lain seperti sistem monarki, aristokrasi dan juga oligarki. Tapi ketika kemudian kita berbicara dalam konteks modern, maka ya sistem apa lagi yang kira-kira mampu untuk merepresentasikan suara rakyat ketika itu bukan sistem demokrasi. Karena ketika kemudian menggunakan sistem monarki, kalau seumpama presiden atau kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah sosok yang berintegritas, bijaksana dan juga murah hati ya, tapi ketika kemudian sosoknya berlainan, dia adalah sosok tirani dan kemudian sosok orang yang sangat korup, maka yang terjadi adalah adanya penyimpangan dan juga adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan itu sudah terjadi sejak zaman kerajaan, baik itu kerajaan di tingkat nasional di Indonesia ataupun kerajaan di dunia ya. Fakta membuktikan bahwa kemudian banyak sekali kerajaan-kerajaan itu yang pada akhirnya harus hancur atau tumbang dikarenakan perebutan kekuasaan. Di Indonesia kita tahu kerajaan Majapahit yang sangat besar bahkan sampai menguasai Nusantara, itu pun juga akhirnya kemudian juga hancur dengan sendirinya dikarenakan dalam konflik internal antara putra raja satu dengan putra raja yang lain. Di negara yang lain kita menemui kasus kerajaan Romawi, kemudian kerajaan Turki Utsmani dan juga kerajaan-kerajaan yang lain, yang mana kemudian juga gagal untuk mempertahankan dominasinya dikarenakan adanya persoalan-persoalan internal dan juga persoalan-persoalan yang terkait dengan konflik kepentingan antara keturunan satu dengan keturunan yang lain.
banyak sekali kasus ya, kerajaan Cina juga terutama kerajaan Cina dinasti Han, dinasti Ming dan juga dinasti-dinasti yang lain itu juga mengalami kasus yang serupa. Karena itulah kemudian dalam konteks era modern demokrasi menjadi solusi untuk memastikan bahwa transisi kekuasaan yang kemudian di sistem monarki di mana antara raja dan juga keturunannya kemudian diganti dengan rakyat yang punya daulat, walaupun kemudian secara matematis dan secara logika tidak mungkin kemudian rakyat memiliki daulat untuk mewakilkan suaranya melalui konsep demokrasi. Dan selain itu adalah dalam konteks dalam konteks demokrasi itu memungkinkan kemudian adanya majoritarian rule ya, majority rule, di mana mayoritas yang berkuasa itu bisa menguasai dan juga menindas minoritas. Saya contohkan adalah ketika di negara Indonesia ya, atau negara yang lain ya, mungkin contohnya ketika ternyata di sana mayoritas penduduknya adalah penjahat ya, ketika terjadi proses pemilihan, maka ya nantinya penjahatlah yang kemudian menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dan ketika kepala negara dan kepala pemerintahan diisi oleh penjahat, maka kemudian aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti akan memudahkan kejahatan yang sifatnya adalah legalisasi kejahatan. Nah, karena itu demokrasi ini menuntut syarat-syarat tertentu bahwa mayoritas yang kemudian menjadi pemilih itu harus mempunyai moralitas atau mempunyai standar etik yang minimal ya, dalam artian kemudian dia harus memiliki nurani untuk membuat negara menjadi suatu negara yang lebih baik. Nah, inilah kita bicara demokrasi dan juga kedaulatan rakyat. Nah, tapi kita bicara tentang demokrasi terlebih dahulu ya. Nah, sejarah lahirnya demokrasi ini dimulai dari era Yunani kuno ya. Jadi sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Di situ dikenal dengan namanya direct democracy atau demokrasi langsung. Dalam artian pada waktu itu ketika suatu negara polis ya, pada waktu itu Yunani hendak mengambil suatu keputusan atau suatu kebijakan, maka para pria-pria ya, laki-laki yang kemudian tinggal di negara polis tersebut itu datang ke sebuah, kayak kalau di Indonesia itu seperti balai desa ya, balai desanya itu, kemudian di situ menentukan apa yang kemudian mau dilakukan oleh pemerintah polis, apakah melakukan kebijakan A atau kebijakan B, dan di situ kemudian dilakukan kayak seperti diskusi, dan ketika tidak ditemukan kata sepakat maka dilakukan pemilihan secara langsung atau keputusan dilakukan secara bersama-sama. Itu terjadi di negara Yunani pada abad 6 sampai abad 3 sebelum Masehi. Ya, demokrasi berasal dari kata demos yang artinya adalah rakyat, yang kemudian kratos adalah kehendak ya. Jadi demokratos itu adalah kehendak rakyat ya. Nah, dalam konteks negara modern, konsep demokrasi langsung ini sudah dianggap tidak mungkin dilakukan ya. Kenapa? Karena dalam konteks Yunani kuno pada waktu itu, karena jumlah penduduknya memang tidak terlalu banyak ya di negara polis itu. Jumlah penduduknya paling sekitar 3 ribuan. Nah, kemudian yang punya hak suara untuk menentukan arah negara polis ini mau kemana kebijakannya itu hanya laki-laki dengan syarat-syarat tertentu, yaitu harus bangsawan dan juga mempunyai tanah gitu kan. Nah, karena itulah kemudian dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, demokrasi langsung atau direct demokrasi ini bisa berjalan dengan optimal. Tapi ketika kemudian negara semakin berkembang, jumlah penduduk satu negara semakin banyak, kemudian konsep demokrasi langsung ini tidak bisa dijalankan secara optimal. Teman-teman bayangkan ketika kemudian Presiden Jokowi hendak membuat PPKM, contohnya membuat kebijakan tentang PPKM, dia harus minta izin dulu rakyat Indonesia gitu kan. Nah, kemudian ada referendum gitu kan, dan
setiap rakyat Indonesia memilih apakah mau dilakukan kebijakan PPKM ataukah kemudian tidak dilakukan kebijakan PPKM gitu kan. Nah, ya dengan konsep seperti itu akan menimbulkan ketidakefektifan pemerintahan atau inefisiensi pemerintahan. Kenapa? Karena kemudian setiap kali akan dilakukan kebijakan, maka kemudian harus bertanya terlebih dahulu pada rakyat ya. Nah, karena itulah konsep demokrasi langsung ini dianggap tidak efektif untuk negara-negara dalam konteks modern. Karena itu diperkenalkanlah demokrasi perwakilan atau dikenal dengan representatif demokrasi. Nah, gagasan demokrasi perwakilan ini sudah diperkenalkan di beberapa negara dan salah satunya yang kemudian menerapkan di negara kita yaitu adalah Indonesia. Nah, konsep demokrasi ini pada dasarnya dia merupakan wujud dari kedaulatan rakyat ya, rakyat yang berdaulat. Karena itu dalam konteks Indonesia kita tahu sendiri ada di pasal 1 ayat 2 konstitusi. Di situ disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang dasar kalau tidak salah. Nanti bisa dicek di konstitusi kita. Nah, konsep kedaulatan ini bergeser atau kemudian berubah ketika dilakukannya amandemen. Ketika sebelum dilakukannya amandemen, kedaulatan di tangan rakyat dan kedaulatan di tangan rakyat dan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut MPR dan bertanggung jawab pada MPR. Mohon maaf saya lupa. Tapi intinya adalah ada pergeseran yang kemudian sebelum konstitusi amandemen dan juga setelah amandemen konstitusi. Ketika sebelum amandemen konstitusi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilakukan dan ditanggungjawabkan pada MPR. Nah, setelah amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini menggeser pola pertanggungjawaban presiden yang sebelumnya ketika kemudian membuat kebijakan dia harus bertanggung jawab pada MPR. Dalam artian kalau MPR-nya menyatakan bahwa kebijakan ini tidak bisa dilaksanakan, maka presiden harus membatalkan kebijakan tersebut. Tapi ketika kemudian pasca dilakukannya amandemen, maka presiden tidak perlu lagi kemudian melakukan komunikasi dengan MPR sepanjang kemudian dia sudah dipilih secara sah oleh rakyat. Maka dia mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, saya akan menyebutkan beberapa pengertian demokrasi ya. Nanti silakan kemudian teman-teman bisa menambah literatur gitu kan. Dengan definisi yang lain. Nah, ada pendapat Joseph A. Schumpeter ya, saya mohon maaf agak lupa jadi saya harus membaca, bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat ya. Kemudian ada pendapatnya Sidney Hook ya, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Ada juga pengertian dari Philip J. Schmitter dan Terry Lin yang menyatakan bahwa demokrasi langsung adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih ya. Dan ini pengertian dari Henry B. Mayo, ini salah satu pengertian yang cukup populer ya, bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik ya. Nah,
Ada satu definisi yang cukup populer ya, dan saya yakin teman-teman ini sudah sering mendengarkan ini ketika di bangku SMA, yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people and for the people ya. Ini pernyataan dari mantan presiden Amerika Abraham Lincoln ya. Nah, kalau kita mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, ya dapat kita simpulkan bahwa demokrasi ini adalah bentuk antitesis dari kedaulatan raja ya. Jadi ketika kemudian di sistem monarki, di mana raja punya kedaulatan yang cukup mutlak ya, cukup besar, dalam sistem demokrasi yang berdaulat bukan raja tapi adalah rakyat. Nah, oke, itu untuk sementara terkait dengan demokrasi. Nah, saya akan mencoba untuk kemudian membahas cukup sebentar terkait dengan kedaulatan rakyat ya. Nah, ketika kemudian kita berbicara tentang kedaulatan ya, pada dasarnya kemudian ada semacam transisi atau semacam pergeseran konsep kedaulatan yang pernah diterapkan di dunia ini ya. Pada awalnya ketika kemudian peradaban di dunia baru muncul, kita tidak pernah mengenal yang namanya kedaulatan rakyat ya. Pada waktu itu di era sekitar 3000 sebelum Masehi ya, mungkin atau 5000 sebelum Masehi, teman-teman sering membaca tentang cerita kisah Fir'aun dan juga Nabi Musa. Ada juga kisah Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim. Pada dasarnya pada waktu itu memang tidak dikenal kedaulatan raja. Yang dikenal adalah kedaulatan Tuhan ya. Pada waktu itu Fir'aun sendiri mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Ya. Saya mempunyai kekuasaan untuk kemudian menentukan hidup dan mati seseorang. Ya. Hal itu pula kemudian terjadi pada kisah Raja Namrud ketika kemudian Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Tuhan itu bukan Anda gitu. Raja Namrud mengatakan, ya kalau saya kemudian mengampuni nyawa seseorang, berarti saya menghidupkan. Saya kemudian merubah takdir dia yang awalnya mati kemudian menjadi hidup. Ketika saya kemudian ingin menghukum mati seseorang, kan berarti saya telah merubah takdir orang tersebut yang kemudian sebelumnya hidup berubah menjadi mati. Jadi Raja Namrud menyatakan pada Nabi Ibrahim pada waktu itu, ya saya menentukan hidup dan mati seseorang. Tuh, saya punya kekuasaan yang lebih besar daripada Tuhan kamu gitu kan. Pada dasarnya pada waktu itu memang di era sekitar 5000 sebelum Masehi, konsep kedaulatan raja tidak ditemukan. Yang ada adalah kedaulatan Tuhan, yaitu pemimpin atau kemudian raja yang menguasai suatu daerah tersebut. Dia adalah representasi Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk manusia. Dan ini fenomena cerita-cerita tentang cerita Nabi, ya cerita-cerita Nabi ini yang sudah teman-teman peroleh sejak mungkin sejak umur 3-4 tahun, ya pada dasarnya adalah fakta bahwa kemudian memang konsep kedaulatan pada waktu itu yang dikenal bukan kedaulatan raja ataupun kedaulatan rakyat, tapi adalah kedaulatan Tuhan. Dan fenomena itu terjadi tidak hanya di ceritanya Fir'aun ataupun ceritanya Nabi Ibrahim ya, Raja Namrud, tapi juga terjadi di sejumlah belahan peradaban yang lain. Peradaban di Sungai Kuning contohnya, Kaisar Si Huangdi ya, atau Kaisar Kuning, dia merepresentasikan dirinya sebagai wujud perwakilan Tuhan. Legenda-legenda tentang kekaisaran Cina atau Kaisar Kuning adalah seseorang yang kemudian turun dari naga gitu kan, dari langit naik naga kemudian turun ke bumi, dan kemudian dia disembah oleh mayoritas warga Cina atau mayoritas orang di negara Cina pada waktu itu. Dan dia dianggap sebagai orang pertama yang kemudian orang Cina pertama ya, yang kemudian membentuk etnis Cina hingga sekarang, hingga sampai miliaran ya. Nah, fenomena yang tersebut juga tidak hanya terjadi di Cina, kemudian di
Fir'aun, kasusnya Nabi Musa, dan juga kasusnya Nabi Ibrahim, tapi juga terjadi di belahan negara yang lainnya. Dan secara tidak langsung sebenarnya ketika kita berbicara tentang hal itu, kita sedang memasuki suatu fase ya pada waktu itu yang disebut dengan fase di mana kedaulatan Tuhan itu menjadi salah satu bentuk kedaulatan yang diberlakukan di era tersebut. Nah, ketika kemudian ada perkembangan zaman, narasi-narasi dan juga frase terkait dengan kedaulatan Tuhan dianggap tidak rasional lagi di masyarakat. Ya, masyarakat mulai kemudian berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk manusia. Tidak mungkin Tuhan itu mempunyai bentuk yang sama dengan manusia. Tuhan itu harus mempunyai sesuatu yang sifatnya adalah tidak berbentuk ya, atau kemudian dia tidak bisa mati, dan juga kemudian hal-hal yang lain ya. Nah, narasi-narasi yang kemudian berpikir seperti ini, logika-logika yang terbangun dikarenakan semakin majunya peradaban, ini menggeser konsep kedaulatan Tuhan ini menjadi kedaulatan raja ya. Dimana kemudian dia yang memimpin kita, dia adalah sosok yang kemudian sosok agung, sosok yang mempunyai kemampuan manajerial, sosok yang sangat disegani, sosok yang memang sudah ditakdirkan oleh kerajaan itu kan untuk menjadi sosok raja yang mampu memimpin bangsanya untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Tapi dia bukan Tuhan. Nah, konsep ini kemudian berkembang menggeser konsep kedaulatan Tuhan yang cukup populer di era peradaban 5000 sebelum Masehi. Dan konsep kedaulatan raja ini berkembang cukup lama sekali, bahkan kemudian di beberapa negara sampai saat ini masih dikenal konsep kedaulatan raja, di mana raja punya kedaulatan yang tertinggi, dan kemudian ketika nantinya raja tersebut meninggal, maka yang berhak mewarisi adalah keturunannya. Tidak usah jauh-jauh, di negara kita saja, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di situ masih dikenal konsep kedaulatan raja, di mana Raja Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono nantinya ketika kemudian dia sudah selesai dari jabatannya, maka akan digantikan oleh putrinya ya, Galuh Pambayun ya, yang nantinya kemungkinan besar akan menjadi gubernur DIY periode selanjutnya. Nah, di negara-negara lain pun sama ya. Di negara Arab Saudi itu sampai sekarang masih raja yang punya kedaulatan tertinggi, baik itu kedaulatan eksekutif, kedaulatan legislatif maupun kedaulatan yudikatif ya. Jadi raja tidak tersentuh ya, karena tidak dikenal trias politika di sana. Raja yang menguasai semua kekuasaan, baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan yudikatif. Di negara-negara Arab sepertinya masih ada beberapa yang kemudian selain Arab Saudi ya tentu saja, yang masih menerapkan konsep monarki. Brunei Darussalam juga masih menerapkan konsep monarki. Nah, semakin lama ya, ini kelanjutan yang tadi ya, semakin lama konsep monarki ini dianggap sudah tidak relevan, dikarenakan kenapa? Dikarenakan kemudian raja ini adalah orang yang bisa saja kemudian nantinya menjadi sosok yang korup atau ada penyimpangan gitu kan. Karena itu kemudian raja ini raja ini tidak boleh kemudian mempunyai kewenangan yang tidak terbatas ya. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Lord Acton ya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung untuk menyimpang, kekuasaan yang absolut pasti akan terjadi penyimpangan. Dikarenakan konsep tersebut kemudian dikenallah konsep yang dikenal dengan monarki konstitusional. Disitulah muncul konsep kedaulatan hukum, di mana hukum berdaulat lebih tinggi daripada raja itu sendiri. Nah, di beberapa negara sudah dikenal dengan nama monarki konstitusional, di mana kemudian konsep kerajaan
Tapi kerajaan itu harus berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Saya contohkan mungkin di negara Thailand gitu kan. Di negara Thailand ia tetap harus, walaupun kemudian raja yang memimpin, tapi raja tidak boleh kemudian bertentangan juga dengan konstitusi. Di negara Swedia saya contohkan juga, yang memimpin adalah ratu ya, raja atau ratu, tapi tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Di negara Inggris pun sama, di negara Belanda pun juga sama. Nah, konsep monarki konstitusional ini adalah salah satu fase perubahan dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan hukum. Nah, konsep kedaulatan hukum ini pun kemudian jadi protes juga, nggak selesai-selesai gitu kan. Kenapa? Oke, hukum sudah menjadi daulat yang tertinggi atau menjadi aturan yang tertinggi dalam bernegara. Tapi ketika kemudian raja terus-menerus meneruskan tradisinya untuk dipimpin oleh orang-orang yang kemudian dianggap keturunan, belum tentu atau gini, belum tentu kemudian raja ini punya keturunan yang mempunyai kapabilitas yang sama dengan raja sebelumnya. Bisa jadi kemudian raja yang nantinya akan memimpin ini tidak dikehendaki oleh rakyat dan tidak dicintai oleh rakyatnya. Nah, karena itu konsep yang kemudian dirubah setelah kedaulatan hukum adalah rakyat yang berdaulat. Karena itu dikenal dengan konsep baru, yaitu kedaulatan rakyat, di mana rakyat yang menentukan sendiri nasibnya, baik itu melalui langsung ataupun melalui tidak langsung. Baik, untuk perkenalan ya, karena nantinya ketika teman-teman berbicara tentang partai politik dan pemilu, pasti akan berbicara tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Untuk hari ini cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.